Bukti kedatangan Islam pertama kali di Indonesia. Sebelum memasuki proses masuknya agama Islam ke Indonesia, kita sudah mengetahui bagaimana hubungan perdagangan Nusantara dan pedagang dari India, Persia, dan Arab. Dikutip dari buku Intisari SKI oleh Siti Wahido menjelaskan, Nusantara berarti negara kepulauan atau wilayah yang terdiri dari pulau-pulau. Nusantara adalah sebutan untuk Indonesia baik di zaman sebelum atau sesudah kemerdekaan. Karena terdiri dari pulau-pulau, dari dulu wilayah ini terkenal sebagai wilayah yang memiliki banyak pelabuhan. Penduduknya terkenal di dunia maritim sebagai pelaut-pelaut ulung, penakluk ombak, dan penjelajah lautan. Pada abad ke-7 Masehi, pantai pesisir Sumatera telah menjadi kawasan lintas perdagangan bagi pedagang-pedagang Muslim dari India dan Arab menuju Tiongkok, yang terjadi interaksi antara para pedagang di Nusantara yang berada di wilayah ini dengan para pedagang yang berasal dari India, Persia, dan Arab. Bahkan ada yang menuturkan sejak abad ke-5 Masehi, Samudra Pasai telah menjadi kawasan berbahasa Arab. Negara-negara Islam di Timur Tengah memiliki hubungan baik dengan negara-negara di Asia Tenggara termasuk dengan Nusantara. Walaupun masih diperdebatkan kebenarannya, dikabarkan bahwa kerajaan Sriwijaya Palembang menjalin hubungan baik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, Khalifah Bani Umayyah pertama, dan Umar bin Abdullah Aziz, Khalifah ke-8. Jalinan hubungan tidak semata dalam bidang perdagangan, tapi juga dalam bidang politik dan diplomatik. Selain menjadi wilayah lintas perdagangan antara Tiongkok dan Arab, menjadi ramai dengan kegiatan perdagangan disebabkan juga karena hasil alamnya yang melimpah berupa rempah-rempah dan yang lainnya hingga dijuluki harta karun Asia. Nusantara dijuluki Kepulauan Surga karena keindahan alamnya. Letaknya strategis antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sehingga menjadi daya tarik sendiri bagi penduduk wilayah lain untuk berburu hasil alamnya dalam kegiatan perdagangan atau hanya sekedar singgah di pelabuhan-pelabuhan pesisir Nusantara yang mereka lewati. Sebelum Islam masuk, bangsa Indonesia telah menganut berbagai kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Kepercayaan tersebut telah mendarah daging antara diri bangsa Indonesia. Animisme dan dinamisme merupakan nenek moyang bangsa Indonesia. Animisme adalah kepercayaan yang menganggap bahwa setiap benda mempunyai roh yang dapat mendatangkan keselamatan terhadap kehidupan manusia. Pengaruh kepercayaan animisme dan dinamisme sangat kuat dan mengakar dalam masyarakat Indonesia. Hal ini membuat para penyiar Islam tidak mudah untuk mengajak mereka masuk memeluk agama Islam. Namun, berkat kegigihan dan ketabuhan para penyiar Islam, akhirnya Islam dapat diterima. Masuknya agama Islam ke Indonesia hingga kini tidak diketahui waktunya dengan pasti. Akan tetapi, beberapa ahli mengajukan pendapat mereka mengenai hal ini. Terdapat dua pendapat yang umumnya diterima. Untuk video kali ini akan diceritakan bagian pendapat pertama yang mengatakan bahwa kedatangan Islam pertama kali di Indonesia terjadi pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 Masehi. Pendapat ini didukung oleh adanya bukti-bukti berikut ini. 1. Catatan sejarah kerajaan Cina. Di dalam buku Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3 diceritakan pada zaman dinasti Tang terdapat rencana orang Taxi untuk menyerang kerajaan Holing yang diperintahkan oleh Ratu Sima. Namun rencana tersebut kemudian dibatalkan karena kuatnya pemerintahan Ratu Sima. Dilansir dari halaman Tirto ID yang berjudul Sejarah Kepemimpinan Ratu Sima di masa kerajaan Kalingga, dikisahkan dalam kepemimpinannya terdapat cerita legenda tentang ketegasan Ratu Sima. Suatu hari seorang raja bernama Taxi ingin menguji ketegasan Ratu Sima. Raja yang dikatakan berasal dari Timur Tengah ini pergi ke kerajaan Kalingga. Secara diam-diam ia meletakkan sekantung emas di persimpangan jalan dekat dengan alun-alun kerajaan. Ia ingin mengetahui apakah ada rakyat Kalingga yang berani mengambil barang yang bukan milik mereka. Setelah beberapa bulan, ternyata kantung tersebut masih tergeletak di sana. Akan tetapi, terjadi kesalahpahaman ketika Pangeran Narayana
yang merupakan putra Ratu Sima tidak sengaja menyentuh kantung tersebut dengan kakinya. Sebagai seorang ibu, Ratu Sima tidak pandang bulu dalam memberikan hukuman. Ia menjatuhkan hukuman mati kepada Narayana meskipun sebenarnya Ratu Sima sangat menyayanginya. Seluruh pejabat dan keluarga istana kerajaan Kalingga memohon keringanan kepada Ratu Sima agar Pangeran Narayana diberikan ampunan. Namun, Ratu Sima masih tetap dengan pendiriannya untuk menegakkan keadilan. Akhirnya, hukuman mati dibatalkan dan kaki Narayana dipotong sebagai hukumannya karena telah menyentuh barang yang bukan miliknya. Mendengar kisah tersebut, Raja Tasih dari yang dikatakan berasal dari Timur Tengah itu menjadi takut dan mengurungkan niat untuk menyerang kerajaan Kalingga. 2. Berita Chow Ku Fei tahun 1178 Masehi. Berdasarkan catatan sejarah ini bahwa di daerah Indonesia saat itu terdapat 2 tempat yang menjadi komunitas orang Tasih, yaitu Foloan yang sekarang lebih dikenal dengan Kuala Brak, Terengganu Malaysia, dan Sumatera Selatan yang merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari halaman historis.id mengenai catatan Tiongkok tentang Raja Arab di Nusantara, adapun Chow Jukua, seorang pemeriksa pabean di Guangzhou dalam karyanya Chu Fanci tahun 1225 Masehi yang mengutip karya Chow Ku Fei 1178 Masehi, karya ini masih menceritakan adanya koloni orang-orang Tasih. Nurni Wahyu Riandari, peneliti dari Pusat Studi Cina Universitas Indonesia, menjelaskan penyebutan Dazi atau Tasih muncul juga dalam catatan sejarah dinasti Sung. Tasih disebutkan ketika catatan itu menjelaskan rute pelayaran dari Tiongkok ke Jawa. Seperti yang dikatakan Nurni dalam acara Borobudur Varietas Cultural and Festival ke-7 di Hotel Manohara, Magelang, menyatakan bahwa mereka ke Jawa mulai dari Guangzhou lalu ke Tumasik. Ada perdebatan Tumasik itu Singapura. Dalam konteks ini Singapura cocok, tapi Tasih juga bisa berarti kerajaan Arab sebetulnya. Lalu masuk Sriwijaya, baru ke Jawa. Pulangnya lewat Sriwijaya lagi, Kuala Terengganu, dan ke atas kembali ke Tiongkok. Selanjutnya dilansir dari sumsel.indonesiatimes.com tentang masuknya Islam dan asimilasi kerajaan maritim Sriwijaya, menjelaskan selain itu Islam masuk ke Sumatera Selatan melalui proses yang panjang. Secara garis besar, peradaban Islam dibangun sejak masa kerajaan Sriwijaya berdiri, di mana terjadi pertukaran budaya oleh pedagang-pedagang Islam dari tanah Arab. Hal ini dibuktikan dengan catatan tertua sejauh ini berasal dari pedagang Arab bernama Ibnu Hordaz B. sekitar abad 9 atau tepatnya 844 sampai 848 Masehi. Saat itu dirinya singgah di Sriwijaya yang notabene wilayah kerajaan Buddha di Sumatera. Telah terjadi persinggungan budaya. Ia mengamati sebagaimana Sriwijaya merupakan wilayah yang terbuka bagi perdagangan. Catatan lain oleh Ibnu Al-Faqih pada 902 Masehi, Ibnu Rosteh 903 Masehi sekitar abad ke-10 Masehi menandakan perkembangan pedagang perjalanan baik antara pedagang Arab dan dengan penguasa Sriwijaya. Rosteh bahkan mencatat Raja Sriwijaya merupakan raja terkaya dibandingkan raja di India. 3. Berita Jepang. Terdapat 2 versi mengenai perbedaan tahun pada berita Jepang. Pertama, dalam buku yang ditulis oleh Nur Hidayati dan Nuhuriyah yang berjudul Manusia Indonesia, Alam dan Sejarahnya, menyebutkan sebutan Tasih ditemukan dalam berita Jepang yang ditulis tidak lebih dari tahun 748 Masehi. Berbeda dengan kedua, di dalam buku yang ditulis oleh Irwan Setiawan dan Laura Hamdarida yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam kelas 3, menjelaskan pada tahun 784 Masehi. Dilanjutkan dengan penjelasan bahwa sumber berita Jepang menyebutkan ketika pendeta Kansin ke Indonesia, di Kanton terdapat kapal-kapal Pose dan Tasikuo. Menurut para ahli, istilah Pose ditafsirkan sebagai bangsa Melayu, sedangkan Tasih ditafsirkan sebagai orang-orang Arab dan Persia. Itu saja video kali ini. Jika ada kritik,
dan saran, kalian bisa cantumkan di komentar. Sekian dan terima kasih.